Pemirsa, malang benar nasib yang dialami istri Virgon Putra Tambunan, Inara Idola Rusli. Cobaan demi cobaan dialami wanita yang berhijab ini. Belum hilang rasa sakit diselingkuhi oleh suaminya yang telah mengarungi bahtera rumah tangga bersama dengan Virgon selama 9 tahun. Kini, ia digugat cerai lantaran mengungkap aib perselingkuhan suaminya yang diduga dengan wanita lain bernama Tendri Anissa. Tak hanya digugat cerai oleh suaminya, Virgon juga tengah berupaya mendapatkan hak asuh atas ketiga anaknya dari pernikahan dengan Inara. Langkah tersebut nyata-nyata dilakukan Virgon yang menarik gugatan cerainya dan memperbaiki gugatan cerainya dengan memasukkan gugatan hak asuh atas ketiga anaknya. Inara yang kini justru banjir dukungan setelah dirinya membongkar aib suaminya itu yang selama ini ia percaya dapat menjadi imam keluarga. Sejak mengetahui suaminya berselingkuh, Inara mengaku mengalami perasaan campur aduk antara kecewa, bingung, down, dan sebagainya. Kondisi itu diungkapkan Inara Idola Rusli saat menjadi bintang tamu di podcast bersama Maya Estianti. Kamu sekarang sedang ramai diperbincangkan dimanapun. Gimana sih perasaan kamu dengan berbagai macam pro dan kontra tuh rasanya gimana? Campur aduk ya. Ada kecewa juga, ada sedih juga, ada perasaan bingung, gundah, aduh campur aduk. Nggak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu karena ya nggak terbayang aja gitu akan melalui ini semua. Maksudnya down awal-awal iya down. Berapa lama kamu down? Kalau waktu pertama kali tahu tanggal 22 Agustus 2022 itu aku butuh waktu sekitar 4 hari untuk nangis-nangis. Kemudian 7 hari nggak keluar dari kamar. Habis itu udah. Selama ini publik menganggap pasangan Virgon dan Inara dikenal sebagai pasangan yang penuh romantis. Namun di balik itu semua, Inara tidak menyangka kalau badai hebat akan mengguncang rumah tangga yang mereka bina bersama sejak dari nol itu. Lantas mengapa Inara memilih mengungkap aib suaminya itu di media sosial? Jujur awal-awal aku agak kaget ya. Kayak nggak nyangka aja gitu. Maksudnya ini maksudnya apa gitu dengan dibikinin lagu kayak gitu. Tapi di sisi lain kok kayak dia punya kehidupan lain gitu di luar sana yang aku nggak tahu. Ternyata sekian lama aku nggak tahu dia siapa. Jadi aku tuh kayak bingung gitu, kayak ini sisi dia yang sebenarnya itu yang sekian lama aku kenal atau yang baru-baru ini. Jadi aku bingung gitu, nggak bisa ngebedain mana realita, mana halusinasi, udah nggak ngerti lagi. Sempet kayak gitu. Berarti mulai gonjang-ganjing itu setelah tahun ke-8 dong ya berarti ya? Ini sekarang tahun 9? Iya, tahun ke-8. Tahun ke-8 gonjang-ganjing. Sempet beberapa kali ragu gitu untuk ngelakuin ini semua. Tapi akhirnya aku memantapkan diri gitu kayak aku harus ngelakuin ini karena harus ngelakuin ini, harus lempuh jalan ini untuk akhirnya memviralkan ini karena memang dalam Islam sendiri aku yang cari-cari tahu juga hukumnya. Dalam Islam sendiri memang perbuatan zina atau selingkuh dalam keadaan sudah berumah tangga apalagi itu memang sudah sepatutnya untuk dipublikasi. Gitu ya? Karena itu bentuk suatu kejahatan dalam rumah tangga. Karena konsekuensi yang harus dibayar ya banyak kan. Resiko kesehatan, resiko merusak tatanan sosial, merusak mental orang banyak, termasuk anak-anak. Ya merusak tatanan keluarga juga, keturunan. Jadi ya itulah sebabnya kenapa dalam Islam itu bisa ada hukum rajam sampai mati gitu. Sejak mengumbar aib suaminya, Virgon memutuskan tidak pulang ke rumah dan meninggalkan keluarga. Komunikasi Virgon dengan anak-anaknya pun terputus. Lantas, apa penjelasan yang diberikan Inara ke ketiga buah hatinya itu yang masih kecil-kecil itu? Sudahkah Inara mempersiapkan jawaban ke anak-anaknya jika kelak mereka menanyakan keberadaan ayahnya? Kalau yang nomor 2 sama 3 sih mereka masih kecil-kecil jadi belum gitu paham apa yang terjadi. Kalau yang nomor 1 yang paling tua itu Starla kan. Nomor berapa dia Starla? 17.
tahun. 7 tahun. Yang kedua umur 4. Yang ketiga? Yang ketiga 3 tahun. Oh, masih kecil-kecil ya. Paling kalau setelah tuh paling nanyain dedinya kok nggak pulang-pulang gitu. Terus kalau misalnya lagi ada ulang tahun temannya dia, dedinya pada datang semua, nah dia langsung nangis kayak Lala kangen dedi gitu. Iya, ulang tahun anaknya temen gitu kan pada dipanggilin tuh satu-satu, ada lomba-lomba gitu kan, kuis. Terus dia ngeliatin dedinya pada maju semua, terus dia ngerasa kayak dia duduk sendirian di bangku kecil-kecil itu, bangku teman-temannya dia. Kayak dia doang gitu sama adik-adiknya yang nggak bisa maju karena nggak ada dedinya. Nah itu di situ dia langsung nangis nyamperin aku kayak nanyain dedinya. Pada saat anak menanyakan di mana dedinya, hatimu gimana tuh? Tercabik. Pasti kan perih ya. Iya. Karena kayaknya kita sebagai orang tua kok gagal untuk memberikan kebahagiaan ke mereka, gitu gak rasanya? Itu sih sempat terpintas, cuman akhirnya aku berpikir adalah ya memang hidup itu nggak bisa selalu sesuai pesanan kita. Aku cuma bisa bilang kayak Dedi lagi kerja, jadi kerjanya nyanyi, harus keliling buat kita makan. Dan dedinya teman-teman kamu kerjanya bukan nyanyi, mereka di rumah, makanya bisa anytime ada di samping anaknya. Kalau dedi kamu nggak bisa. Kalau kamu mau dedi kamu selalu di samping kamu ya gimana? Pilihannya kita nggak makan. One day kan pasti dalam waktu 10-15 tahun ke depan pasti mereka kan cari tahu. Dengan ngetik nama gitu kan dedinya, atau ngetik nama aku gitu, pasti keluar kan itu. Kamu ya kayak 10-15 tahun, kalau misalnya 2 tahun lagi tahu dari media sosial atau lagi sidang-sidangnya rame di media sosial, anakku main handphone nggak? Nggak ya, oke. Aku nggak kasih. Oke. Udah dealing sih sama anak. Jauh sebelum kasus dugaan perselingkuhan ini mencuat ke permukaan dan menjadi viral, Inara sudah tahu kalau satu saat nanti dirinya bakal digugat Virgon. Berbagai cara mediasi telah ia lakukan, tetapi tetap saja tidak mendapatkan solusi terbaik. Sebelum viral sebenarnya sudah tahu. Sudah tahu? Kamu bakal digugat cerai sudah tahu? Sebelum viral rame ini sudah tahu? Bagaimana kamu tahu? Dari omongan dia sendiri. Oh, emang sudah diungkapkan dari omongan ya, bahwa kamu mau berpisah gitu? Iya, tapi nggak ada yang tahu keluarganya, dan dia nggak ngomong juga ke keluarganya, karena dia tahu keluarganya pasti nggak akan setuju. Dari awal sebelum viral sampai sebelum proses sidang cerai itu nggak ada. Bener-bener udah aja gitu, cerai gitu? Aku udah coba menawarkan mediasi. Bahkan sebelum aku minta tolong sama yang lain, aku sudah mencoba untuk memberikan solusi gitu ke dia gitu. Tapi ya ditolak. Seiring berjalannya waktu ya, sampai akhirnya viral itu, enggak. Aku merasa dikuatkan. Gitu ya? Apa yang membuat kamu merasa dikuatkan? Karena aku tahu ya sedih, tapi ya itu kenyataan ya. Ya dia bukan salah satu orang yang bisa dibilang normal. Maksudnya nggak bilang normal? Iya, ya dia sendiri yang mengakui bahwa dia memang ada gangguan ini mental illness. Aku mencoba untuk ngajak dia gitu, ayo kita sama-sama ayo ke psikiater, kita berobat, kita konsul pernikahan sekalian. Gitu. Ke psikolog kalau psikolog konsuling pernikahan ya? Iya. Belum pernah? Udah ke psikolog tapi nggak mempan ke psikolog, karena psikolog itu dia cuman permukaan doang kan. Kalau psikiater kan dia lebih mendalam. Iya. Pengobatannya. Nah dia nggak mau. Sebelum ada kasus ini ya, sebelum dia bergaul di klub motor itu ya, iya pastilah cekcok pasti adalah setiap pasangan suami istri. Cuman kita lebih banyak cocoknya gitu. Lebih banyak cocoknya ya. Iya, kayaknya masih bisa apapun masih bisa gitu kita omongin bareng-bareng gitu. Masih ada momen-momen dimana kita masih bisa ngomong pakai kepala dingin gitu, dibandingkan setelah dia gabung klub motornya dia gitu. Saya kembalikan saja sama mereka ya, apapun itu ya. Ini seperti ini bagian saya. Anak saya bahagia, anak saya gembira, Inara yang ngerasain. Begitu anak saya susah, saya ngerasain. Tapi nanti lihat, ketika kalian salah berbicara, ya, saya juga punya
royal lawyer di belakang ini. Saya juga punya tim yang ini mendampingi saya. Ya. Keluarga saya juga banyak pengacara. Jadi kalian saya lihat kalian kayak begitu-gitu modelnya. Ya, nanti lihat aja. Ternyata kalau tidak ada pembuktian dari ini, siapapun kalian. Dalam sesi wawancara dengan Maya Estianty, setelah menikah dengan Virgon, ia mengaku kurang merawat diri karena kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dengan merawat ketiga anak-anaknya. Bahkan, Virgon sempat mengeluarkan kocek hingga 100 juta demi membuat cantik Inara. Nah, pada saat kamu rumah tanggamu kamu merasa bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih. Pernah nggak sih kamu merasa kayak menyalahkan diri sendiri? Kayak jangan-jangan gue yang salah nih, atau jangan-jangan gue introspeksi, harus apa nih yang gue rubah? Awal iya. Karena perempuan pasti akan menyalahkan diri sendiri dulu kan gitu loh. Awal iya, aku ngerasa insecure atas kesibukan aku sebagai ibu rumah tangga. Aku ngerasa insecure. Aku ngerasa insecure mungkin karena aku terlalu emak-emak banget karena anak 3 kan. Emang setiap hari dasteran di rumah gitu? Biasanya emak-emak dasteran di rumah. Iya dasteran. Cuman kan kalau misalkan lagi pengen berduaan gitu kan sama suami, ya udah kita pakai bajunya yang menarik, kita dandan. Cuman karena kejadian itu jadi kayak ngerasa insecure aja gitu, kayak apa ya, kita masih belum maksimal gitu. Dan dia juga ngomong alasan awalnya itu adalah karena begini, karena fisik lah, karena apa. Sampai aku tuh dibayarin ke klinik sampai habis 100 juta kali ya. Itu untuk buat perawatan. Gitu. Tapi saya harus bicara ini semua seperti ini karena anakku sudah dibully orang. Seolah-olah semua 100% itu kesalahan anakku. Harusnya lo question mark tuh. Kalian netizen juga ya, aku kasih tahu. Kalian harus question mark tahu. Kenapa anakku bisa sampai berpaling seperti itu? Apa yang dia lakukan? Anakku 8 tahun ngomong kehilangan jati diri. Menerima kenyataan suaminya berselingkuh dengan wanita lain dan digugat cerai bukan satu-satunya cobaan hidup maha berat yang dialami Inara. Jauh sebelum dirinya membongkar perselingkuhan suaminya, ia sudah pernah mengalami cobaan hidup kedua orang tua bercerai hingga membuatnya broken home di saat usianya baru berumur 7 tahun. Lantas adakah pesan moral yang ia sampaikan ke anak-anaknya untuk menjalani hidup ini ke depannya? Karena memang udah sering ngejalanin ujian yang berat gitu dalam hidup, jadi ya ini tuh hanya salah satu aja dari sekian banyak. Wow, lo pernah ngalami ujian berat apalagi selain yang ini rumah tangga ya? Iya. Banyak, ya kan aku korban broken home juga. Di umur berapa kamu orang tua berpisah waktu itu? 7 tahun. Tapi ikut bapak atau ikut ibu? Perebutan. Oh, oke. Sekarang ikut suami lah ya. Enggak, pada saat kamu broken home itu, kamu pindah-pindah berarti tinggalnya ya? Iya, pindah-pindah. Sempat sebulan nggak sekolah karena harus kabur sama almarhum papi. Oh, papi udah almarhum ya? Udah, dari 2012. Oke. Nah, terus sempat juga tarik-tarikan depan sekolah. Insya Allah, ya gimana Allah aja lah nanti ngasih rezeki, kan bisa dari mana aja jalannya. Yang penting aku pengen fokus bisa ngebesarin anak-anak, supaya mereka juga bisa bangga lah sama ibunya gitu. Aku cuma pengen nyampein di bulan Mei tahun 2023 ini ke anak-anak, ke Starla, ke Ali, sama Terang, Along, bahwa hidup itu bisa selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dalam hidup itu pasti kita selalu diuji. Nah, salah satunya ya ini ujian Mami sama Didi adalah ya dengan berpisah.
Nasib malang yang menimpa Inara tersebut mengundang simpati dari sejumlah kalangan. Tak terkecuali dukungan datang dari dokter kecantikan Richard Lee dan pengacara kondang sekelas Hotman Paris Hutapea. Kamu nih pengacara top Indonesia. Masya Allah. Halo. Halo Bapak Hotman. Hai, lagi di mana? Lagi di rumah, lagi siap-siap ini pergi. Ayo, jangan khawatir. Ada Richard dan Hotman, oke? Ya? Oke. Bang Hotman bilang jangan khawatir, kalau ada apa-apa Bang Hotman yang bantuin katanya. Tuh. Thank you Bang Hotman. Ini sobat gua nih, sobat party nih. Jadi tenang aja, ya. Nah, jangan khawatir ya, kalau ada apa-apa pokoknya siap bantu semuanya. Ya. Yeay, senangnya. Oke. Semangat ya. Bye. Bye. Thank you, bye-bye. Bye.